إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. Menghadapi jenazah yang mempunyai riwayat penyakit ABC tadi. Perlengkapan yang biasa kita tulis saya pakai seperti pakaiannya mana. Yang ketika nanti kita akan masalah di sini, kita akan praktek mengkampangi jenazah. Sekaligus nanti bisa bapak-bapak dan ibu yang pakai tangan dimasukkan diikat di belakang kita panjang. Nah, itu bagus. Jangan pakai daster. Nanti dasarnya buat masak dan tidur dengan sinari, ya kan? Jadi harus ada pakai paket khusus, ya. Terutama dari sisi petugas yang akan memandikan. Yang pertama kita menggunakan sepatu boot. Ini karena untuk melindungi kaki kita dari percikan air jenazah. Apakah bisa menularkan penyakit? Bisa. Jenazah yang berpenyakit menular seperti hepatitis, HIV itu menularkan dari cairan yang keluar dari jenazah. Dan kalau kita misalkan di kaki kita ada luka, kita terkena air siram bekas mandikan jenazah, jenazah banyak mengeluarkan cairan dari jenazah, nanti kita bisa terkontaminasi, mulai greges. Lopo kan harus greges, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi sudah menggunakan sepatu untuk pengaman. Kalau kemarin musimnya COVID kita menggunakan baju hazmat, baju corona seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah sekarang agak berubah. Jadi yang penting kita pengaman berbeda aja, tidak ada masalah. Menggunakan apron atau celemek untuk menutupi, melindungi bagian depan kita. Seperti ini. Nanti kita akan praktekkan semua. Jadi sudah menggunakan seragam khusus, kita menggunakan plastik seperti ini, atau yang plastik yang sekali pakai dibuang. Bisa. Berikutnya adalah kita menggunakan sarung tangan. Kalau jenazahnya berbagai penyakit menular, sarung tangannya double dengan yang panjang seperti ini, dua. Kalau standar jenazah yang normal satu saja cukup. Menggunakan masker, menggunakan penutup kepala atau headcap supaya kepala kita juga terlindungi. Ya, lalu menggunakan kacamata. Jadi dari atas sampai ke bawah, insya Allah kita sudah berikhtiar untuk melindungi diri kita supaya tidak terluka dari penyakitnya jenazah. Jelas ya? Petugasnya dulu cari keamanan, ditutup seluruh tubuhnya. Ini mau jenazah berpenyakit menular, mau jenazah yang tidak berpenyakit menular, jenazah yang normal, sama aja. Ini standar dari kesehatan, kita memang melindungi diri tubuh kita supaya tidak tertularkan oleh penyakit jenazah. Berikutnya adalah perlengkapan untuk jenazah. Yang pertama sudah kita persiapkan kain kafan. Kain kafan ini sudah kita potong dari rumah. Ojo diomel jenazah kena kain kafan. Kira-kira menggunakan putih. Jadi sudah dipersiapkan. Laki-laki 3 helai. Ini membutuhkan 8 meter kain. Karena setiap helainya itu 2 meter mungkin 2 meter setengah. Ya, kalau yang perempuan adalah 5 helai. Karena meliputi dari kerudung, baju, ya, sarung, sama 2 kain untuk tubuh jenazah. Lalu kita menggunakan kain untuk tubuh jenazah. Jadi tatkala jenazah dimandikan itu kita menggunakan kain untuk menutupi jenazah. Kita menggunakan warna yang gelap. Jadi mandikan jenazah tidak dengan telanjang, tidak boleh. Ya, harus menutup auratnya mulai memandikan sampai mengkafani. Kita menggunakan sarung kecil ini untuk jenazah laki-laki
serta besar kita pakai ihram. Karena ihram besar dan menyerap air keset, makanya pakai ihram. Ya, sudah. Selanjutnya kita menggunakan waslat. Waslat seperti dari hari begini boleh, atau waslat dari kain kafan. Nah, kalau saya senang waslat dari kain kafan, warnanya putih, sekali pakai dibuat, biaya kurang, ya kan? Nanti kita tatkala kita membersihkan hadas bisa dengan tahu kotorannya masih ada atau sudah bersih. Ya, kalau dengan hari begini, khawatir kalau air kulitnya ribut, yang orang tua nanti rontok kulitnya. Nah, pakai ini loh. Baik, berikutnya adalah pakai underpad atau pakai pampers lebaran. Ini sudah kita persiapkan. Lalu menggunakan kain penutup jenazah atau jaring. Ini biasa kita, kalau jenazah sudah dikafani kita tutup dengan kain jaring. Lalu berikutnya ada plastik. Sudah kita persiapkan plastik ini apabila untuk jenazah yang berpenyakit menular. Sebelum dikafani dengan kain kafan, jenazah ditutup dulu dengan plastik. Ini apabila jenazahnya berpenyakit menular atau korban kecelakaan yang kondisinya mungkin parah, banyak mengeluarkan darah, dibungkus pakai plastik. Ya. Lalu berikutnya adalah perlengkapan. Kita siapkan stand 10 atau 20 mili. Buat apa? Stand ini kadang-kadang kita menemukan jenazah di rumah dia pakai kateter. Nah, kalau pas kateter pakai ini, tidak bisa alat lain. Jadi kita praktekkan ya. Lalu kita sudah persiapkan adalah kapas yang sudah bilang apa yang model seperti ini. Lalu ada kantong plastik untuk kotoran, ada gunting sisir, ada tali. Ini biasa tali kita menggunakan untuk memasukkan jenazah ke yang lahan. Kalau jenazahnya besar, kalau jenazahnya di atas 100 itu kan kadang-kadang kesulitan pakai tali. Terus ada alat P3K, ada plaster ambil air, ya dermafik atau apa kasar. Lalu kita menggunakan sabun. Ini backlit untuk jenazah yang berpenyakit menular. Ini ada hand sanitizer, ada sabun, lalu ada daun bidara oksigen. Ini boleh pakai saja, penggantinya adalah sabun atau sampo itu sama. Lalu ada parfum non alkohol sama kabut barus yang sudah kita lembutkan. Inilah perlengkapan yang biasa kita pergunakan tatkala merawat jenazah. Komplit sudah, kita tidak mengganggu tuan rumah untuk apa ya? Untuk meminta barang-barang yang kita perlukan, gunting, sisir, atau kresek. Orang sudah kesusahan itu sudah pikirannya sudah karuan dan siapa tidak pakai. Ya, bisikan kalimat tauhid di telinganya. Kalimatnya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah nahnu jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya berkata la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi bisikan di telinganya, beri jeda sebentar. Jangan terlalu ngoyo ya, terus-terusan membimbing orang yang mau sakral maut meninggalin. Ayo ya, lari-lari terus saja. Kasih jeda sebentar. Ayo Pak, la ilaha illallah. Pakai kain, ya. Kain udah ada kain yang lebih. Kenapa kok kita ingat? Karena jenazah tatkala dia setelah meninggal 15 menit setelah meninggal, dia akan mengalami yang namanya leban jenazah. Leban ini adalah warna kemerahan kehidupan ya di tubuh jenazah. Jangan kaget ibu, bapak-bapak kalau menjadi jenazah ada terlihat leban menjadi jenazah. Ya, sama pernah lihat menjadi jenazah ada lubang memar. Itu
jenazahnya kena serangan jantung. Itu tandanya di badannya ini ada. Bahkan batu ini berpindah-pindah. Setelah 3 jam dia akan menetap di satu titik. Dan batu ini terjadi kalau jenazahnya meninggalnya kelompak, terjadi di belakang. Misalkan jenazahnya meninggal begini ya, akhirnya berdosa gitu ya. Lempar di belakang, bagian belakang, di punggung sama di paha sama di pinggang. Bagian belakang tubuh jenazah. Tapi kalau jenazah itu meninggalnya kan kurang. Misalkan ada orang keluar dari kamar mandi terjatuh, meninggal sampai 2 jam tidak ketahuan, tak kurang. Mesti kalau dibayar bagaimana? Mukanya jadi gosok, jadi hitam. Itu terjadi kalau jenazahnya matinya terlengkap. Ya. Terus kenapa kita bawa jenazah yang mengamalkan? Karena jenazah itu akan mengalami yang namanya kantuk jenazah. Jadi jenazah itu tatkala keluar dari tubuh manusia, dia akan merasakan kehangatan. Dan biasa jenazahnya masih lemas. Nanti kalau sudah 2 jam, dia akan mengalami yang namanya kantuk jenazah. Kantuk ini dimulai dari bagian atas, dari kepala sampai ke bawah. Dan prosesnya kantuk ini selama 6 jam. Diikat rahangnya, terutama orang yang sepuh. Orang yang sepuh itu biasanya rahangnya terbang. Nah, kalau terlalu lama dan ditutup, akhirnya kesulitan untuk ditutup. Ada nama jenazah itu menyambut dua-duanya ini perbolehkan. Jelas ya? Jadi nama jenazah itu boleh bersedekah, boleh menyambut. Atau lihat kondisinya jenazah itu seperti apa. Kalau sudah menyambut, misalnya dia mengalami kanker, jangan Anda paksa untuk bersedekah. Nanti mundur. Demikian pula kalau sudah bersedekah, jangan Anda paksa untuk menyambut. Nanti bisa mematahkan tangan yang jenazah itu. Dosa besar seperti mematahkan antara dia masih. Jelas ya? Jadi jenazah itu setelah meninggal, dia akan mengalami kanker selama waktu 2 jam sampai 6 jam. Lalu lepas seluruh bagian baju yang dipakai oleh jenazah. Karena roh itu tatkala keluar dia akan merasakan hangat atau panas jenazah itu. Ya, mungkin aku pernah tahu dilihat jenazah baru meninggal, angkat jenazah itu. Ini jenazah itu pakai cincin. Memang kalau itu keluar membawa panas sama jenazah. Kadang-kadang sebagian kita kalau itu sore ini awal panas. Nah, iya, terus mau berhasil panas gitu kan? Jadi memang itulah jenazah seperti itu. Lalu lepas pakaiannya, tutupi dengan kain yang tidak ada gambar makhluk hidup. Berikutnya adalah melepaskan dan meletakkan tangan jenazah. Misalkan jenazah itu masih dimandikan lama, tangan sama persendian kaki dilepaskan pakai apa? Ya zaitun. Nah, kita lebih cepat untuk melepaskan supaya tatkala dimandikan akan lebih mudah. Nah, kalau masih boleh produksi mandi, jenazah itu tatkala meninggal, kalau dia itu orang baik, dia ingin cepat-cepat dimakamkan. Bahkan jenazah itu tatkala dipikul, dia akan cepatkan jenazah, tanyakan apa anak ini punya utang, selesaikan. Bahkan Nabi pernah tidak mau keselamatan jenazah karena dia menanggung utang. Sampai ada sahabat yang menanggung untuk membayarnya. Itu pun berapa hari ditanyakan lagi sama Rasulullah ke sahabatnya. Apa sudah ini bayar? Dapat dia cuma 2 dirham. Karena begitu beratnya masalah utang tapi seorang jenazah. Ojo berlari salin, gak ada bayar. Tapi kemana pas dulu gak dianak, gak dibujuk, oleh gimana oleh nenteng. Tapi dia tidak tahu kalau dia punya utang. Di sini ini kita berkewajiban untuk melunasi utangnya jenazah. Orang utama memandikan jenazah. Ya, ini yang sebabnya di masyarakat kita ini banyak terjadi kekeliruan karena beranggapan dia mahrum, jadi boleh memandikan jenazahnya. Ya, orang yang utama memandikan jenazah adalah keluarganya. Makanya antum sekarang ini belajar tata cara merawat jenazah.
minimal kalau ada keluarga antum yang meninggal, antum yang mandikan. Karena jenazah itu punya air yang harus ditutupi. Tidak mungkin air ini akan antum keluarkan kalau yang antum mandikan itu keluarga antum sendiri. Tapi kalau orang lain bisa jadi. Tadi kita bisa mandikan keluarga ini cerita. Seperti itu. Yang kedua adalah orang yang diwasiatkan oleh supaya dan kalau masih hidup. Karena mungkin dalam persahabatan pas sudah sebagai kamar jenazah, mandikan jenazah. Di rumah sakit tujuannya adalah untuk membersihkan, bukan memandikan jenazah, membersihkan jenazah supaya tidak tertularkan penyakitnya sama orang lain. Karena memandikan jenazah dalam Islam itu adalah ritual, adalah ibadah, ada tahapannya. Ya, seperti kita sholat itu kan ibadah, ada tahapannya. Takbiratul ihram, ruku itu tidak sama. Mandikan jenazah itu ada aturannya. Jadi tidak boleh jenazah mesti kita mandikan atau sebaliknya. Berikutnya adalah hanya orang yang berakal. Jadi kalau ada orang gangguan jiwa tidak boleh dimandikan jenazah. Orang yang harus balik, anak-anak tidak boleh dimandikan jenazah. Karena ini adalah persyaratan memang untuk orang yang memandikan jenazah. Lalu berniat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah bulan dalam hati. Orang yang jujur dan soleh, terpercaya, amanah dan mengetahui untuk katakanlah memandikan jenazah sesuai dengan sunnah dan mampu menutup airnya jenazah. Ya, karena ini memang syaratnya. Kalau kita tidak akan mengutarakan tentang airnya jenazah ke orang-orang. Dulu, makanya dia dapat bayar arisan selain orang berakhir mati atau ya, lalu untuk jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki yang mengambilkan adalah orang laki-laki. Orang perempuan yang boleh cuma istrinya tok, anaknya itu tidak boleh. Meskipun mahal, Islam menjaga auratnya suami istri. Islam menjaga auratnya wanita. Aurat dari pasal itu aurat wanita yang tidak bisa jenazah. Tak sembarangan. Karena mahal anaknya laki itu memandikan jenazah itu tidak boleh. Tapi di sebagai masyarakat masih terjadi. Yang mungkin karena dia tidak tahu, karena dia beranggapan mahal, mengukur oleh harus ada batasan. Demikian pula kalau jenazahnya wanita, yang memandikan adalah dari ibu kaum wanita. Orang laki-laki yang memandikan adalah suaminya. Anak bapak anaknya yang tidak boleh untuk memandikan jenazah wanita. Terkecuali kalau jenazah itu anak-anak yang masih di bawah umur belum akil balik. Jenazah perempuan umur 4 tahun 5 tahun, nanti bapak memandikan boleh. Demikian pula sebaliknya. Jelas ya? Kenapa? Supaya mungkin jenazah ini berpenyakit, ada penyakit dalam, biar dia masuk ke kotorannya. Misalkan jenazah meninggalnya sore hari dimakamkan besok lohor, ya jam 7 jam 8 pagi lah dimandikan. Supaya cek segera jenazahnya, supaya kotorannya terkalah untuk dimandikan itu keluar semua. Nanti kalau kita mandikan sore hari dimakamkan besok, aku gak lihat karena jenazah posisinya tidur di keranda. Tapi karena di pemakaman begitu jenazah diangkat, terus bawahnya alias basah. Kenapa? Ada kotoran atau cairan yang keluar dari jenazah dari belakang. Karena tidak ada jaminan, meskipun kita sudah support. Maka yang kita usahakan biasanya kita adalah melakukannya 4 atau 5 jam sebelum jenazah itu memang dilarang untuk menguburkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari baru terbit hingga sudah naik ke atas. Itu dilarang kita menguburkan jenazah. Tunggu sampai nanti betul matahari keluar. Setelah
menjelang zuhur, menjelang titik matahari di atas, tidak boleh kita menguburkan jenazah. Tunggu sampai badan zuhur baru dimakamkan. Maka sebagian katakan badan zuhur atau badan asar. Yang terakhir adalah suruh menjelang maghrib itu tidak boleh menguburkan jenazah. Tunggu badan maghrib atau badan isya